Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Cover Tempo bersama saya Poppy Pradana Putri. Program ini akan membahas mengenai laporan majalah berita mingguan Tempo setiap pekannya. Dan untuk mengetahui laporan apa yang diangkat majalah Tempo pekan ini, mari kita saksikan tayangan berikut. Setelah melalui voting, rapat paripurna DPR pada Senin lalu akhirnya menyetujui pengesahan rancangan undang-undang atau RUU APBNP 2013 menjadi undang-undang. Hal itu sekaligus memastikan bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi akan naik, yang diikuti oleh pemberian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM. Banyak pro dan kontra seputar APBNP dan pemberian BLSM ini. Sejumlah pihak menjelaskan bahwa BLSM tak bisa diterima karena tidak mendidik masyarakat. Justru yang dibutuhkan adalah insentif berupa bunga kredit murah bagi pelaku usaha kecil. Namun sebagian lain berpendapat pemberian BLSM ini patut dilakukan supaya jumlah penduduk miskin negara ini tak bertambah. Apa lacur? Kini harga bensin bersubsidi telah naik dan BLSM telah dibagikan sebagian. Lalu apakah APBNP 2013 ini akan mampu menjadi pelindung masyarakat? Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai laporan majalah berita mingguan Tempo tentang ragam versi APBNP 2013 ini, kami telah menghadirkan staf redaksi bidang ekonomi dan bisnis majalah Tempo, Mas Akbar Tri Kurniawan di studio. Halo Mas Akbar, selamat datang di studio Tempo TV. Apa kabar Mas Akbar? Baik. Silahkan duduk Mas Akbar. Ya, Mas Akbar, kita akan mulai perbincangan kita pada segmen ini. Tapi sebelumnya, pemirsa juga Mas Akbar, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan mengenai APBNP perubahan 2013 versi pemerintah dan PDI Perjuangan yang berikut. Ya pemirsa, itu dia tadi tayangan mengenai perubahan APBNP 2013 versi pemerintah dan PDI Perjuangan. Saya langsung saja bertanya kepada Mas Akbar, kalau kita lihat Tempo yang terbit minggu ini menurunkan artikel mengenai APBNP perubahan yang usia 2013. Lalu apa saja hal terbaru yang diungkapkan oleh Tempo pekan ini? Ya, pekan ini kita menulis APBN perubahan 2013 terutama dalam anggaran subsidi BBM, lebih memfokuskan pada lobi-lobi yang ada di DPR menjelang pengesahan anggaran perubahan. Ini setiap tahun kita ulas. Tahun lalu juga kita menuliskan hal yang sama, dan tahun ini juga sama juga. Dan di sana ada perubahan sedikit mengenai alasan-alasan dari beberapa fraksi yang dulunya menolak sekarang mendukung, terutama Golkar ya. Sebenarnya aspek yang utama di dalam perdebatan pengesahan anggaran perubahan ini itu lebih kepada elit politiknya. Oke, jadi orang-orang yang ada di dalam fraksi tersebut? Ada dalam fraksi gitu. Teman-teman di partai politik ini semuanya itu mengedepankan bagaimana citra partai politik itu, citra partai politik itu baik, semuanya tidak dirugikan dengan voting yang besok merakyat, itu. Begitu. Ya, termasuk yang menolak itu bagaimana tidak dicitrakan benci terhadap rakyat atau menzolimi rakyat begitu kan. Tidak seperti itu. Jadi yang lama di dalam proses kemarin itu bukan
bukan pada rakyat harus dibela, bukan itu. Tapi sebenarnya adalah bagaimana opsi voting yang ada di dalam forum lobby tertutup itu dirumuskan agar tidak semuanya dirugikan gitu. Dicari yang ini. Makanya di sana votingnya bukan menolak atau mendukung BBM, tapi menolak dan mendukung, menyetujui dan menolak APBN. Di dalam APBN perubahan itu ada dalam satu pasal yang pasalnya menyebut tentang subsidi BBM. Nah, disitulah sebenarnya perbedaan antara yang menolak dan mendukung kenaikan BBM. Karena yang menolak kenaikan BBM artinya dia ingin subsidi BBM lebih besar lagi. Sedangkan yang mendukung ingin subsidinya seperti yang diusulkan oleh pemerintah dan disepakati oleh DPR. Nah, sebenarnya di situ. Nah, kita sebagai media sebenarnya ya agak menyayangkan ya. Karena anggaran ini kan tidak hanya sekedar BBM. Ada banyak pos-pos lain ya, masuk BLSM dan sebagainya. Memang negeri kita ini terlalu banyak subsidi, sehingga terus kemudian citra partai dalam melihat anggaran perubahan ini terfokus kepada APBN, terfokus pada BBM bersubsidi. Sebenarnya anggaran-anggaran yang lain tidak. Ini kan ada itu sebenarnya banyak anggaran yang karena ada subsidi dipangkas. Kan ada sebagian itu yang menarik. Apa aja Mas yang ada sebagian yang harus dikorbankan begitu ya? BLSM, ada kebutuhan mendesak, kemudian pemberian raskin tambahan, pembangunan infrastruktur dasar yang berbasis bantuan sosial. Ini kan sebenarnya anggaran-anggaran yang kita tidak. Tapi saya tidak fokus membahas di situ, tapi kembali kepada APBN, kepada subsidi itu. Nah, opsi voting yang dirumuskan itu memang agak sedikit kaku ya kemarin itu tidak luas, terutama dari partai koalisi minus PKS. Karena mereka sudah di atas angin sejak awal, terutama Demokrat ini menjaga Golkar agar menang di voting nanti. Karena ini pasti semua berpikir pasti voting, nggak mungkin. Jarang sekali hal yang gitu penting, hal yang krusial, hal yang disorot oleh masyarakat diputuskan dengan aklamasi atau mufakat, jarang sekali kan pasti voting. Berakhir dengan voting. Dan Golkar dijaga oleh Demokrat agar tidak kalah seperti tahun lalu gitu kan. Lalu bagaimana sebenarnya di sana pasti ada pergolakan pro dan kontra, masing-masing fraksi mempertahankan pendapatnya Mas. Pro dan kontra sebenarnya sudah sejak lama sebelum ini diusulkan oleh pemerintah, sejak APBN perubahan 2012 diusulkan ada kenaikan BBM. Ya itu sudah pro dan kontra ya kan. Pro dan kontranya sekali lagi kembali kepada pencitraan. Karena ya yang namanya partai oposisi itu saya ketemu dengan salah satu ekonomnya ya pasti harus oposisi terhadap pemerintah kan ya. Meskipun dia memahami bagaimana menyusun anggaran ini juga artinya secara logika keekonomian, mereka punya keilmuan dalam hal menyusun APBN pun menyetujui subsidi ini membengkak begitu. Defisit ini besar sekali begitu kan. Kalau tidak setiap tahun itu di tulisan kami kita tabelkan ya. Tabelkan dari tahun sejak 2006 sampai 2012 itu realisasinya, di 2013 alokasinya. Artinya di sana terlihat bagaimana subsidi itu terus naik gitu begitu kan, ya, sampai akhirnya 199 triliun 199 triliun. Nah, untuk satu lagi Mas, ada dari APBNP ini tentang Lapindo yang sekarang lagi marak diberitakan ini. Ada dana alokasi anggaran untuk masyarakat yang terkena bencana Lapindo sebesar 155 miliar kalau tidak salah. Apakah memang itu sudah ada di dalam APBN sebelumnya atau memang ini baru? Bahkan kabarnya dari DPR sendiri tidak mengetahui, tapi sudah disahkan begitu. Kalau tidak mengetahui artinya nggak baca ya kan ya. Ya sangat disayangkan kalau anggota DPR sekalipun itu ketua DPR gitu tidak membaca anggaran perubahan total ya kan. Dia udah digaji ya bacalah seharusnya kan begitu. Nah, terkait dengan polemik Lapindo saya tidak menyinggung karena sorotannya salah kalau sekarang. Karena Lapindo ini sudah dianggarkan sejak anggaran 2013 yang diketok Oktober kemarin gitu kan ya. Ya disitulah seharusnya kalau memang ada deal-deal antara misalkan Golkar dalam hal ini yang berkepentingan dengan Lapindo dengan pemerintah pasti dianggarkan, cuman kan mungkin besarannya atau apa berubah ya Mas. Berubah ya kan. Tahun 2012 saya sempat menyinggung hal itu sebagai anggaran perubahan 2012 yang menyinggung sebagai barter antara Golkar dengan pemerintah begitu kan ya. Cuman di sana
Golkar ini tidak mendukung kenaikan BBM. Pada saat itu ya, 2012. Bahasa publiknya, Okay. bahasa publiknya bukan bahasa yang disampaikan, bukan menolak kenaikan BBM, bukan itu, tapi menyetujui syaratnya itu sangat berbelit dan besar, sehingga syarat itu tidak mungkin terpenuhi oleh pemerintah pada saat itu untuk menaikkan, artinya ya menolak sebenarnya begitu intinya. Tapi beliau juga dapat alokasi anggaran pada saat itu ya? Ya, tapi kemudian alokasi anggarannya ada gitu kan ya. Memang Lapindo ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga pemerintah juga kewajiban untuk menganggarkan itu sih sebenarnya gitu. Mas, pada saat peliputan mungkin menemui narasumber, ada yang menarik atau ada kesulitan pada saat penulisan laporan ini?